Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Allahu nurus samawati wal ardi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Sallallahu alaihi Balagha Rasulullah Habibul Karim wa nahnu lahu ala dzalika syahidin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat. Alhamdulillah kita terakhirkan kembali untuk bisa memenuhi kewajiban kita. Yang pertama, menjalankan ibadah puasa. Lalu dilakukan malam ini dan ibadah tarawih, ibadah sholat isya dilanjut dengan ibadah tarawih. Sambil kita beriktikaf nanti kita diprogramkan oleh Kader untuk tarbiyah Ramadan. Penting karena dari keseharian kesibukan kita di bulan-bulan yang lalu atau sebelum dan setelahnya nanti jarang-jarang ada tarbiyah. Bukan untuk mengajari atau mengomentari, tapi selalu mengingatkan. Sengaja DPR membuat topik atau tema-tema yang anak-anak. Contoh yang sekarang ini bukan tema anak yang saya sampaikan. Untuk anak-anak tema yang Bapak sampaikan ini temanya alam terang-benderang karena sinar ilahi. Saya kata alam terang-benderang karena memberikan sinar nur ilahi. Tema ini bukan tema mana lagi, tema panas. Ya. Kenapa? Karena kalau melihat tema ini, itu ada yang lain. Coba baca. Ya, tema kalau dibawa kepada tasawuf, pulang tutup, mulai resah. Wah, pas tadi ini menyampaikan bab, menyampaikan sesuatu yang lebih resah. Gaduh. Kalau juga di dalam konteks tasawuf, seperti dalam konteks syair atau puisi, untuk menyebutkan tiga tema, maka itu akan bisa masuk. Makanya kalau dalam belajar tasawuf harus diimbangi dengan syariat itu penting. Fikih, nanti waktu dahulu baru tasawuf. Kalau tema ini merujuk kepada kalam Allah, surat Az-Zumar sebagai referensi, surat Az-Zumar ayat 35 itu dikutip Allahu nurus samawati wal ardh. Allah subhanahu wa ta'ala menerangi langit dan bumi. Di sini mufassir menjelaskan maknanya insal-ansal, perumpamaan, bukan zahirnya cahaya yang bisa bilang lampu, bukan, atau matahari karena kendala seperti itu mengatakan bukan seperti itu asal perumpamaan. Saya tidak akan masuk dalam ranah tafsir karena waktunya tidak cukup. Tetapi kita kolaborasikan antara tafsir, antara fikih dan tasawuf dan lain-lain. Nah, yang bisa kita ini materi ini adalah proses apa orang tua dulu ini disampaikan oleh Syekh Siti Jenar. Bapak-bapak mungkin tahu Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ketika akan dihukum oleh para lain sempat menyampaikan materi ini yang ditegur langsung oleh Sunan Kalijaga. Ya, ditegur langsung oleh Sunan Kalijaga akan dilakukan prosesi penghukuman beliau. Berbeda pandangan di dalam menafsiri salah satu ayat. Nah, makanya penting untuk dikolaborasikan antara fikih, usuluddin dan tasawuf.
tiga dimensi yang harus saya berikan. Sekarang temanya adalah alam. Alam bersinar atau terang-terang karena nur ilahi. Saya akan kepada anak-anak, juga kepada ibu, juga kepada bapak. Mengenai alam, apa itu alam? Tapi anak-anak harus jawab, bapak-bapak harus jawab, ibu harus jawab. Karena setiap jawab pasti bukan. Apa anak-anak alam? Alam adalah Superman. Nah. Alam adalah Batman. Nah. Alam adalah buah. Nah. Kalau tidak oleh anak-anak yang enaknya pemikirannya berarti alam itu menunjukkan kekuasaan yang lebih, kekuatan yang besar. Lalu apa ibu? Ibu apa itu alam? Alam adalah mall. Benar. Alam adalah suamiku yang ganteng. Benar. Alam adalah rumahku yang indah dan bagus. Benar. Semua jawabannya. Bapak-bapak apa itu alam? Alam adalah bumi. Alam adalah langit. Alam adalah malaikat. Alam adalah jin. Alam adalah surga. Alam adalah neraka. Semuanya benar. Lantas apa itu alam? Alam adalah alam Masya Allah. Alam adalah sesuatu selain Allah. Itu adalah alam. Pokoknya kalau bukan Allah, ya pasti alam. Mau cinta, mau malaikat, mau malaikat, alam harus termasuk alam. Ini masuk ke dalam akidah. Tapi bersama-sama. Jangan sampai merusak segala kekuasaan. Kalau kita menangkan, kita juga kita kata Allah, Masya Allah. Dia suka mencapai Masya Allah. Heran. Lalu tanpa adanya Allah di dalam dadanya, orang akan sesat. Makanya saya bilang kalau saya dalam kata tasawuf bahasanya itu akan agak-agak kurang terima nanti. Nah, alam kalau kita menuju ke tasawuf, si pengarang ilmu Atha'illah As-Sadari, al-hikam hidup yang ke hikmah yang ke-15. Al-qawmu kulluhu zulmatun. Alam seluruhnya gelap. Alam seluruhnya gelap. Nah, ini bahasa hikmah, bahasa tasawuf. Lantas yang bisa menjadi siapa? Nur ilahi. Artinya disepakati oleh para ulama, gelap makna adalah tersesat. Gelap sama tersesat. Gelap sama dengan tidak ada. Gelap sama dengan itu sesuatu yang mustahil. Nah, kenapa gelap tersesat? Kenapa gelap itu sesuatu yang tidak ada? Karena yang ada hanya Allah dan terang hanya Allah. Tadi dikatakan setiap sesuatu adalah gelap. Alam gelap, hanya nur ilahi. Alam bisa terang karena ada nur ilahi. Muhammad kalau bicara tasawuf, kita kalau masuk ke ranah syariat, ke ranah 5 meter itu, 2 meter lagi. Masuk ke ranah syariat juga. Untuk menerjemahkan gelapnya ini secara syariat, gelap itu amal perbuatan. Nur itu adalah petunjuk. Amal perbuatan tanpa ada petunjuk gelap. Ya kan? Amal perbuatan tanpa ada petunjuk gelap. Nur itu apa? Nur itu dalil. Nur itu dalil. Kalau amal perbuatan tanpa ada dalil, sesat. Kita sadar ngomong syarahnya bahwa jelas apabila amal perbuatan tanpa didukung oleh dalil, gelap. Maksud asalnya gelap. Jadi oleh karena itu ada beberapa hal yang penting dari ini adalah setiap amal ibadah yang kita lakukan harus berdasarkan nur ilahi. Itu makna yang terkandung di dalam Alkitab tersebut. Sehingga setiap manusia yang memiliki pancaran nur ilahi di dalamnya itu memiliki keluasan samudra ilmu. Makanya yang dimaksud alam yang paling besar di dalam diri manusia itu adalah bukan kita alam
itu ukurannya 70 kali 200 atau 29 meter. Hanya saja dua. Yang luasnya alam itu dalam diri manusia itu bagaikan samudra yang tidak bisa diukur. Samudra orang pemakai bilang dalamnya lautan bisa diukur, tapi apa saja dalamnya hati tidak diukur. Makanya hati orang beriman memiliki firasat yang tajam berdasarkan berkelahi, berdasarkan tadi itu kamu filsafat ini tahun tahun yang dulu diterima. Waspada, hati-hatilah, takutlah kalian semua kepada firasat orang ini, karena dia melihat dengan cahaya ilahi. Kalau dia orang ini tajam pandangan menuju asal. Orang-orang masyarakat hati-hati dengan dianya, dengan melihatnya. Apa oleh karena itu kita masih